Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Padliarto. Kakak berasal dari Prodi Pendidikan Fisika UPR. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, untuk menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa, kakak akan jelaskan satu contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah yang pertama 3/5 ditambah 2/10. Nah, cara menyelesaikannya itu ada dua cara. Nah, untuk yang pertama kakak jelaskan cara pertama. Nah, tips untuk menjawab cara pertama yaitu kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang pecahan campuran di sini adalah 3/5 dan yang biasa adalah 2/10. Jadi yang kita ubah yang ini ya. Nah, di sini kakak sudah mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dari 3/5 menjadi 18/10. Nah, gimana caranya? Caranya adalah yaitu jadi penyebutnya tetap kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pembilangnya. Menentukan pembilangnya caranya adalah 5 dikali dengan 3 ditambah dengan 3 di atasnya. Jadi 5 dikali 3 15 ditambah 3 18. Jadilah dia pecahan biasa seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Tipsnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya gimana? Nah, cara menyamakan penyebutnya yaitu kita menggunakan KPK. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan KPK dari 5 adalah 5, 10, 15 dan seterusnya. Dan kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi KPK yang kita pakai adalah yang ini. Jadi kelipatan persekutuan terkecil yang nilainya sama. Jadi di sini 10, yang sama di sini nilainya 10. Nah, di sini kita sudah menentukan penyebutnya yaitu 10 disamakan. Selanjutnya kita tentukan pembilangnya. Nah, cara menentukan pembilangnya adalah yaitu penyebut yang ini 10 dibagi 5 dibagi dengan penyebut yang ini. Nah, 10 dibagi 5 dia dapat 2 dikali 18 hasilnya 36. Nah, sama juga dengan yang ini. Jadi 10 dibagi 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 2. Nah, 2-nya dimasukkan di sini. Nah, setelah kita dapat nih pembilangnya dan penyebutnya, tinggal kita tambah 36 ditambah 2 hasilnya adalah 38/10. Nah, setelah kita dapat 38/10, tips selanjutnya adalah kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakan pecahan biasa yaitu kita ubah menjadi pecahan campuran lagi. Nah, di sini penyebutnya 10 nih. Nah, kita cari angka berapa yang dikali 10 yang hasilnya mendekati 38. Nah, di sini kita lihat ternyata
10 dikali 3 itu hasilnya 30, mendekati 38. Nah, misal kalau kita dikali 4 ternyata lebih. Nah, kalau lebih dia itu nggak bisa, hasilnya minus. Jadi kita pakai yang 30. Nah, jadi 38 dikali 30 sisanya 8. Jadi 3 itu tadi kita tulis di depan dan sisanya kita tulis di belakang 8. Jadi 10 kali 3 itu 30. Jadi 30 dikurang 38 dikurang 30 hasilnya 8, dijadikan pembilang. Nah, sampai sini juga udah benar nih. Tapi pecahan ini masih kita bisa sederhanakan lagi. Nah, caranya yaitu adalah pembilangnya dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, kebetulan di sini 8 dan 10. Nah, 8 bisa dibagi 2. Sebenarnya di sini hasilnya 4 harusnya. Nah, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, jadi hasil yang sederhananya adalah 3/4/5. Nah, jadi penjumlahan hasil pecahan campuran dan pecahan biasa 3/5 plus 2/10 hasilnya adalah 3/4/5. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara yang kedua dengan soal yang sama. Nah, cara kedua. Nah, tips untuk menjawab penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa cara kedua. Nah, yang pertama kita pisah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan bulatnya 3. Nah, di sini nggak ada. Jadi, yang pertama kita pisah dulu 3 yang ini dengan pecahan. Nah, caranya yaitu 3 ini 3 kita pindahkan langsung ke sini, ditambah dengan sini kan 3/5. Nah, kita langsung pindahkan saja ke sini, pindahkan sini, yang sini pindahkan ke sini. Jadi kita pisah yang bilangan bulat ditambah dengan pecahan bilangan pecahan. Nah, untuk pecahannya kita kasih dalam kurung. Nah, dalam kurung ini artinya kita selesaikan duluan. Nah, selanjutnya kita selesaikan penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan penjumlahan antara 3/5 dengan 2/10. Nah, sama seperti yang tadi, pertama-tama kita samakan penyebutnya menggunakan KPK sama yang tadi. Nah, KPK dari 5 dan 10 adalah 10, nilainya sama 10. Jadi penyebutnya kita pakai 10 nih. Nah, 3 di depan tetap kita tulis 3 ditambah, bikin dalam kurung dulu, dalam kurung. Penyebutnya sudah kita tentukan 10. Nah, selanjutnya pembilangnya sama dengan yang tadi. 10 dibagi 5 dapatnya 2. Nah, 10 dibagi 5 dapatnya 2. Nah, 2 digali dengan 3 hasilnya 6. Jadi pembilang pertama 6. Nah, berikutnya adalah 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya kita tulis di sini. Jadi pembilang yang kedua. Tuh. Nah, ini bisa kita sederhanakan ini. Jadi 6
ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kita tulis lagi 3 yang di depan tadi, kita tulis lagi 3 ditambah 8 per 10. Nah, sama kayak yang tadi, kita sederhanakan lagi. Sederhanakan. Nah, jadinya 3 tambah 8 per 10, hasilnya adalah 3 8 per 10. Jadi tinggal kita tulis seperti ini, tambah ya. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan kayak yang tadi. Nah, cara menyederhanakannya sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, 8 dibagi 2 harusnya di sini 4, masih salah pengetikan, dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi kita dapat 3 4 per 5. Jadi 3 per 5 ditambah 2 per 10, hasilnya adalah 3 4 per 5. Jadi hasil penyumlahan 3 per 5 ditambah 2 per 10 itu hasilnya sama. Silahkan Ade menggunakan cara 1 atau cara 2 yang menurut Ade paling mudah. Selanjutnya di sini kakak ada tugas latihan. Nah, tugas latihan yang pertama adalah 1 per 4 ditambah 7 per 8, hasilnya berapa? Yang kedua 6 per 5 ditambah 7 per 10, hasilnya berapa? Nah, yang ini 6 per 8 ditambah 4 per 3 per 4, hasilnya berapa? Nah, di sini juga nomor keempat ada 3 per 12 ditambah 2 per 8, hasilnya berapa? Dan yang kelima adalah 2 3 per 4 ditambah 4 per 6, hasilnya berapa? Nah, soal-soal ini ada di buku latihan 9 halaman 112 nomor 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di WhatsApp. Terima kasih.